dosa kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama membahas suatu hal yang sebenarnya sangat ringan untuk dijadikan sebagai sebuah pembahasan. Tetapi dalam mengamalkannya cukup sulit untuk istiqamah. Yang akan kita bahas pada subuh hari ini adalah tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa zikir yang ringan di lisan, mudah dihafal, tetapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Hanya dengan mengingat Allah jiwa akan terasa aman. Mengingat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu tidak hanya di masjid saja, tidak hanya di atas sajadah saja. Mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di bulan Ramadan saja. Mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ketika hari raya saja, tetapi mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Karenanya para ulama mengatakan ketika kita membaca Al-Quran, maka itu adalah salah satu bentuk zikir, salah satu cara mengingat Allah. Ketika kita terbiasa membaca doa, ada anjuran dari Nabi, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk rumah, doa keluar rumah. Itu adalah zikir. Ketika kita salat, itu adalah zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat agar kalian ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita mengajak orang untuk berbuat baik, dan ketika kita mencegah orang untuk berbuat buruk, itu juga zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir tidak terbatas hanya setelah salat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu dilengkapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu. Itu zikir. Tetapi tidak hanya itu. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita harus terbiasa untuk betul-betul memastikan setiap anjuran, ajaran, arahan yang Rasulullah berikan mesti kita ikuti. Doa sebelum makan, doa setelah makan, itu zikir. Yang kadang bagi kita orang dewasa dilewatkan saja. Kalau anak-anak diingatkan kadang. Bahkan yang mengingatkan anaknya pun kadang tidak baca doa. Adik sudah baca doa sebelum makan? Ini baca doa di anaknya. Yang ayahnya, yang ibunya langsung saja makan. Nanti setelah makan ada lagi doanya. Masuk rumah ada doanya. Keluar rumah ada doanya. Walaupun kadang Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya apa doa keluar rumah, semua orang tahu. Apa doa keluar rumah Pak? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak TK pun tahu. Anak SD tahu. Tapi kalau ketika ditanya doa masuk rumah, tidak semua tahu. Dan seingat kami pun dahulu ketika kecil diajarkan memang doa keluar rumah saja Pak. Mungkin itu penyebab anak-anakku suku malalap. Diajarnya doa keluar rumah saja. Doa masuk rumah tidak diajar. Padahal ada doa masuk rumah, ada doa keluar rumah. Dan itu bentuk zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya kita, walaupun Allah Subhanahu wa taala tak pernah melupakan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabaikan kita sebanyak apapun dosa kita. Tetapi betapa sedihnya kita saat kita
tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengingatnya. Makanya kata Allah, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Kadang dalam solat pun kita tidak serius. Kan karena solat ini adalah salah satu bentuk zikir, salah satu bentuk mengingat Allah. Kita mau solat, kita berhadapan dengan Allah. Itu adalah waktu yang telah kita sepakati. Appointment kita dengan Allah 5 kali sehari. Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya, atau subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali sehari. Itu janji kita kepada Allah dan bentuk ingat kita kepada Allah. Solat selain bentuk zikrullah, solat juga merupakan komunikasi kita dengan Allah. Kadang ampe rakaatnya Bapak Ibu, itu pun lupa. Kula rakaat barah. Atau sudah rakaat 4, ini rasa-rasanya masih 3. Atau sudah rakaat 3, ini rakaat ketiga atau keempat. Padahal hanya 4 rakaat dan kita sedang mengingat Allah, kita sedang berhadapan dengan Allah, itu pun masih lupa. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikrullah ini penting. Walaupun tadi di awal sudah kita katakan ini ringan sebagai pembahasan. Tetapi untuk mengamalkannya butuh mujahadah. Agar istiqamah mengamalkan zikrullah. Kami berbaik sangka saja. Bapak Ibu tadi masuk masjid baca doa. Nanti keluar masjid juga baca doa. Nanti masuk rumah baca doa. Nanti keluar rumah baca doa. Naik kendaraan baca doa. Ketika makan, ya, minimal basmalah. InsyaAllah kita di sini terjaga. Tapi yang lain, anak-anak kita, teman-teman kita, kolega kita, maka butuh mujahadah, butuh keseriusan. Perhatikan Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Kata Allah, aku akan selalu bersama hambaku selagi dia berzikir kepadaku dan selagi dia menggerakkan bibirnya untuk mengingatku. Kalau kita di sini berfoto dengan dirut semen Padang mungkin bangga Pak, senang. Atau datang gubernur, awak berfoto juga gubernur, bangga. Buktinya banyak orang upload foto, dia berfoto sama orang-orang penting, orang-orang hebat. Berfoto sama teman lamanya dahulu yang sekarang sudah jadi camat mungkin, atau sudah jadi lurah mungkin. Wis, bangga. Ini Allah yang mengatakan, kalau kalian berzikir kepadaku dan selagi kalian gerakkan bibir kalian untuk mengingatku, kata Allah, maka aku bersama kalian. Kebanggaan apa lagi yang ada di atas ini? Kalau berfoto bersama makhluk, duduk di dekat makhluk yang hebat, makhluk yang mungkin diagungkan di dunia ini oleh makhluk lain, kita bangga. Sekarang kata Allah, kalau mau bersamaku, kata Allah, gerakkan bibir untuk mengingatku dan selalu lakukan itu. Selama itu kalian lakukan, aku bersama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga para ulama mengambil pelajaran bahwa zikrullah itu harus menggerakkan bibir, bukan di hati. Amalan hati itu memang ada Bapak Ibu. Niat itu amalan hati. Ikhlas itu amalan hati. Kita tidak boleh menghakimi niat orang, kita tidak boleh menghakimi keikhlasan orang. Itu amalan hati. Tawakal itu amalan hati. Tapi zikrullah ternyata dari hadis ini, walaupun bersumber dari hati, tetapi mesti kita gerakkan bibir kita sebagaimana saat solat. Saat solat itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya, walaupun ada solat yang jahar, yang imam mengeraskan bacaan, tapi ada solat yang sir seperti solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib rakaat ketiga, solat isya rakaat ketiga dan keempat, itu kan kita membaca. Makmum mesti membaca Al-Fatihah, mesti membaca bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk antara dua sujud, bacaan tasyahud. Itu bibir Bapak Ibu mesti bergerak. Tak boleh kita baca dalam hati.
Karena perintahnya membaca. Sama dengan zikir. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kalau kita ingin betul-betul sesuai dengan arahan dari Nabi tadi, maka kita gerakkan bibir kita. Jangan dalam hati saja untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada setidaknya 5 zikir singkat, ringan, mudah dihafal. Ya pokoknya masyhur lah, bukan zikir yang asing. Yang zikir ini walaupun ringan, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Bapak Ibu dimuliakan Allah, zikir yang ringan di lisan tapi berat timbangannya oleh Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kami yakin mayoritas kita sudah hafal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Ada 2 kalimat yang paling dicintai Allah. Ringan di lisan tetapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 kalimat ini? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan. Kalau ambu lagi waktu punya 3 minit mungkin hafal ya, Pak. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, kan ringan. Ini satu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Betul-betul mudah untuk diucapkan, betul-betul mudah untuk dihafal, tetapi sulit untuk konsisten. Untuk konsisten sulit. Ya karena pahalanya besar. Ini adalah kalimat yang Allah cintai. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, zikir ini bisa menjadi opsi kita. Ibu-ibu sedang masak, menunggu gulai mendidih, tak ada kena tunggu leh, duduk, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini yang pertama Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang kedua, zikir yang mudah untuk kita lakukan, mudah dihafal adalah istighfar. Astaghfirullah atau astaghfirullahal azim atau sayyidul istighfar. Jadi setidaknya ada 3 jenis istighfar. Lafaz istighfar. 1, astaghfirullah. Bahkan sebahagian riwayat istighfar yang kita baca setelah solat itu cukup astaghfirullah saja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu. Yang kedua, astaghfirullahal azim. Kadang ditambahkan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang ketiga, sayyidul istighfar, yang ada di dalam zikir pagi dan zikir petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ini yang sayyidul istighfar. Kata Rasulullah, barang siapa yang di pagi hari membaca 100 kali sayyidul istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya walaupun sebanyak pasir di pantai. Jadi yang kita baca Bapak Ibu yang 100 kali itu Allahumma anta rabbi, bukan sayyidul istighfar 100 kali. Sayyidul istighfar, sayyidul istighfar, enggak, Allahumma anta rabbi itu. Yang enggak ada ajaran istighfarnya astaga, itu enggak ada tuh. Astagfirullah, astaghfirullahalazim, jelas. Allahumma anta rabbi, jelas. Ini astaga. Kadang ditambah lo naga, astaga naga. Entah bahasa apa. Ustaz sudah terbiasa, Ustaz kalau tak kaji itu astaga saya. Latih. Bisa dilatih. Ganti astaga dengan astaghfirullah. Agar kita Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala
menjadi al-mustaghfirin, orang yang suka beristighfar. Kata Rasulullah, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang banyak beristighfar, rajin beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan berikan rasa tenang, tidak ada gundah. Orang yang rajin beristighfar tidak akan gundah, tidurnya akan nyenyak, makannya enak. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan orang yang rajin beristighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Jadi Bapak Ibu, dimanapun kita berada pasti ada masalah. Di rumah ada masalah, di warung ada masalah, di kantor masalah, di jalan masalah, di pabrik masalah. Oh, di mana-mana masalah. Mulai solusi untuk masalah itu pertamanya istighfar dulu. Perbanyak istighfar dulu. Ini janji Rasulullah SAW. Allah akan berikan jalan keluar bagi mereka yang rajin beristighfar. Sedang bawa mobil apa, atau macet pagi-pagi, macet selalu. Ya, macet itu kan wak klakson pun sepanjang-panjangnya, sakari-karinya kan macet juga. Istighfar, ikuti saya macet sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau bapak ibu mau new cubo, silahkan. Cuba targetkan istighfar sehari itu agak 100. Lalu rasakan apa hadiah yang Allah siapkan. Dengan syarat kita ikhlas melakukannya untuk Allah. Jadi janji Rasulullah ini hanya motivasi. Niat kita tetap lillahi ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Kita pengennya ridha Allah saja. Tapi diberikan ketenangan, diberikan jalan keluar, ini motivasi, boleh. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, coba mungkin targetkan hari ini, hari Sabtu, saya coba istighfar 100 kali. Nanti saya ingin lihat apa yang Allah hadiahkan untuk saya. Minimal rasa tenang di hati. Dan kalau mau pribadi Bapak Ibu, acok mana mencoba. Alhamdulillah. Dan ini bukan karena ustaz istimewa, enggak, semua orang bisa. Bahkan istighfar ini kan untuk para pendosa. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia minta ampun, Allah ampuni, disitulah rahmat datang, rahmat datang, rahmat datang. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah, mungkin 7 atau 5 tahun yang lalu, ada pesantren Ramadan. Ambo itu masih bujang, 7 tahun yang lalu lah, masih bujang, ikut panitia pesantren Ramadan. Lalu ada salah seorang junior yang menjadi panitia juga, masih mahasiswa saat itu. Dia pergi ke kantor wali kota mengantarkan proposal. Kan ada itu Pak, proposal per anak dapat sekian. Nyoba oto, lah selesai mantan proposal, mundur, tak, nabrak mobil orang. Dan mobil itu masih plat putih merah. Kalau kini kan putih hitam Pak, kan ganti-ganti. Kalau ini memang mobil baru. Kena lah. Kemudian akhirnya ya sini KTP-nya. Saya tidak bawa KTP Pak. Ya udah sini nomor HP-nya, di fotonya. Pokoknya saya tidak ada uang sekarang, ya sudah nanti kita selesaikan. Lalu karena ketua panitia waktu itu Ambo, ini mengadukan Bu, bang tadi nabrak mobil gini segala macam. Wih, abang pun tidak ada uang untuk mengganti. Kita pakai uang pesantren Ramadan juga tidak cukup. Atau ginilah, dia kenanya pagi. Saya bilang, dari sekarang sampai menjelang berbuka nanti istighfar aja terus. Waktu itu kaji kalau ada dek kami Bapak Ibu, istighfar terus. Itu yang bisa membantu. Coba istighfar tadi. Adih istighfarnya tadi. Nyolah takut itu. Istighfar. Pokoknya istighfar. Kau ingin tadi di telepon, di WA, istighfar yo, istighfar. Dan tiba-tiba setelah maghrib dia menelpon. Apa yang terjadi Bapak Ibu dimuliakan Allah? Bang, tadi Bapak itu nelpon lagi. Gimana? Katanya biarlah dia yang bayar uang klaimnya, tidak usah. Besok disuruhnya hati-hati saja bawa mobil lagi. Nyoto baru ada asuransi yang dia minta uang klaimnya. Kan kalau klaim asuransi itu bayar. Ternyata dia bilang mungkin ya Allah yang merubah hatinya dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Bapak itu bilang, bang, biarlah dia aja yang membayar klaim asuransinya. Besok disuruh hati-hati saja bawa mobil. Selesai. Dan semenjak pokoknya ambo aco Pak Ibu, kalaulah pokoknya jalan
Harus buru-buru, harus ngebut di jalan. Orang ramai, tapi kita mesti buru-buru. Ada yang kita kejar. Baca doa safar, kan itu bentuk zikir itu. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana dan seterusnya. Itu sepanjang perjalanan istighfar itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak kemudahan yang Allah berikan. Dan ini mudah untuk kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu tempel di mobilnya atau tempel di motornya, sudahkah beristighfar? Supaya itu jadi panganan untuk awak. Pas kita lihat, oh ya, astagfirullah, astagfirullah. Bawa motor nampak, astagfirullah, astagfirullah, dan seterusnya. Ini yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, zikir yang ringan untuk dihafal, mudah untuk dibaca adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Memang agak panjang seketik, tapi kok sangat mudah. Ini adalah doanya Nabi Yunus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang membaca doa ini, berzikir dengan doa ini, kecuali Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan solusi untuk setiap problemnya. Bapak Ibu, Nabi Yunus, apa masalah Nabi Yunus Bapak Ibu? Beliau ketika membaca ini berada di dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan paus, kegelapan laut, dan kegelapan malam. Lalu beliau baca doa ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, beliau terbebaskan dari masalahnya. Ustaz, masalah ambo kok gadang? Masalah ibu. Lah pernah ibu ditelan di ikan paus? Ikut Nabi Yunus ditelan ikan paus. Siapa di antara Pak yang pernah ditelan ikan paus, Pak? Itu masalah besar tuh, Pak. Bu, di dalam paru ikan. Di dalam laut. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakini saja makna dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, ambo ko zalim ya Allah, ambo banyak lalai, ambo banyak berbuat dosa, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kita akui dosa kita, insya-Allah Allah berikan banyak solusi-solusi dari permasalahan kita. Yang keempat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, zikir yang ringan. Kalau ikut ambo yakinlah hafal saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan ini sudah ada pula iramanya. Subhanallah, kan ya Pak? Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan ambo yakin 2 menit bisa kita hafal. Apa kata Rasulullah tentang zikir ini? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innallaha astafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah telah memilih 4 kalimat yang Allah sukai. Yaitu apa? Ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan masing-masingnya ini Bapak Ibu dimuliakan Allah memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan khusus untuk tasbih, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tidak sanggup untuk mendapatkan 1000 pahala sehari? Atau diampuni 1000 dosa kalian? Maksudnya 1000 dosa kecil. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Cukup dengan bertasbih 100 kali sehari. Hadis kalau tidak salah riwayat Imam Muslim, sahih. Yang penting sahih. Tapi perawinya ambo ragu Imam Muslim atau Abu Daud. Mengucapkan tasbih 100 kali sehari mendatangkan 1000 pahala atau menghapus 1000 dosa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rajin saja awak baca 33 kali Pak zikir istiqomah awak. Lah baratu Pak, lah biasa rati. Subhanallah subuh 33 kali, subhanallah zuhur 33 kali, subhanallah asar 33 kali, subhanallah maghrib 33 kali, subhanallah isya 33 kali. Lebih 100. Kadang kita maunya syurga, kita maunya ampunan, kita maunya rahmat Allah, kita maunya hidayah Allah. Tapi selesai salat langsung baik. Syurga mana yang kita cari sebenarnya Bapak Ibu dimuliakan Allah? Tidak mau duduk sebentar 5 menit saja. Tahan diri untuk tidak langsung keluar atau tidak langsung berkomunikasi dengan makhluk. Ini masih sesinya dengan Allah. Sesi kita masih dengan Allah. Tahan diri kita sebentar.
Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salah, lam yahilla bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut." Barang siapa yang suka senantiasa selalu membaca ayat kursi setiap selesai solat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia dari masuk syurga kecuali kematian saja. Sederhananya, dia nyolon mati saja maka nyolon masuk syurga itu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir yang keempat. Yang terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah, zikir yang ringan, yang masyhur, yang mudah dihafal tetapi pahalanya luar biasa adalah itu juga panjang sikit tapi ambo yakin dah asing di telinga awak. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Memang dia ada lima potong-potongan ni. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah salah satu isteri beliau yang bernama Ibunda Juwairiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi Ibunda Juwairiyah ini Rasulullah sedang berada di rumah beliau. Suatu kali di suatu saat Rasulullah ingin keluar menunaikan keperluan beliau. Dan Rasulullah melihat Ibunda Juwairiyah sedang berzikir. Ada riwayat yang mengatakan Ibunda Juwairiyah berzikir menggunakan biji kurma. Ada riwayatnya. Jadi beliau pindah-pindahkan biji kurma. Mungkin kalau kita ibaratkan subhanallah, subhanallah gitu. Sama juga tasbih ini mungkin Pak Ibu. Sebagian ulama mengatakan itu dalil yang digunakan orang untuk memakai tasbih. Cuma ini masih diperdebatkan bang, masih diperdebatkan juga. Apakah betul beliau memakai biji kurma atau tidak? Yang jelas Ibunda Juwairiyah radhiyallahu anha warḍaha sedang berzikir. Lalu Rasulullah SAW minta izin dan pergi keluar. Dan beliau cukup lama di luar menunaikan hajat beliau keperluannya diselesaikan. Cukup lama Rasulullah di luar. Kemudian Rasulullah masuk lagi ke rumah, masih menemukan Ibunda Juwairiyah dalam keadaan yang tadi, masih tetap berzikir. Lama zikir beliau. Ini istri salihah. Ya istri Nabi, tentu wanita pilihan, tidak sembarangan. Lalu Rasulullah bertanya, ya mungkin kalau dibawa ke kita, wahai istriku sayang, masih berzikir juga dari tadi. Artinya, lama engkau berzikir. Lalu kata Rasulullah, maukah kamu aku berikan zikir yang kalau itu dibaca beberapa kali saja akan sama pahalanya dengan zikir engkau dari tadi sampai sekarang. Artinya zikir yang berjam-jam, durasinya panjang, itu pahalanya bisa sama dengan zikir ini. Apa itu zikirnya? Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Bapak Ibu, kami yakin pasti banyak lagi zikir-zikir yang lain. Pasti itu. Masih banyak zikir-zikir yang lain yang mungkin kita ketahui, yang mungkin kita tahu bahwa ini mudah dihafal, banyak pahalanya. Cuma yang berhasil kami himpun 5 ini dan pilih salah satu Bapak Ibu. Tak mesti ke 5-5-nya. Jadi yang mengumpulkan 5 ambo Bapak Ibu. Ambo cari, kau zikirnya mudah nih. Ini dalilnya. Ini bukan Nabi yang mengumpulkan 5 ini silahkan dibaca, atau ulama mengumpulkan, enggak. Ini hanya ijtihad pribadi saja. Ini zikirnya mudah dihafal. Ini bagus untuk dihafal. Besar pahalanya, banyak pahalanya. Kita pilih saja salah satu. Karena ketika Ambo pernah membawakan materi ini juga di tempat lain, bertanya, Ustaz, harus berurutan zikir yang 5 itu Ustaz? Nah, itu zikirku Ambo saya yang buat Ibu. Ambo saya yang menyusunnya, bukan membuatnya, menyusunnya. Tak mesti berurutan. Terserah. Tadi kan yang pertama subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang kedua istighfar astaghfirullah. Yang ketiga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang keempat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kelima subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Pilih saja salah satu, pilih yang mana. Tidak pun dari 5 ini zikir kita tidak masalah. Yang penting coba kita berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri-ciri orang yang husnul khatimah, mati dalam keadaan baik adalah ketika dia mati sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita berdoa, berharap kepada Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang az-zakirin waz-zakirat, orang yang senantiasa mengingat Allah,
dari laki-laki dan perempuan, dan kita berharap ketika kita sedang mengingat Allah tersebut, disitulah Allah cabut nyawa kita untuk kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pengajian kita pada subuh hari ini. Semoga Allah berikan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk melakukan amalan yang telah kita dapatkan ilmunya. Pasti banyak salah, pasti banyak khilaf, kepada Allah kami mohon ampun. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kepada kita semua kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.